Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam juga Kak. Ini dengan Kak siapa ya? Perkenalkan sebelumnya nama saya Kak Anis. Saya kenal Kak Tata itu dari teman saya. Oh teman Kak Anis yang namanya siapa ya? Teman saya namanya Aulia. Oh Aulia. Iya. Oke. Nah ini Kak Anis rumahnya mana? Rumah saya di Tambak Sari. Tambak Sari tahu kan? Tahu deket SMP 4 itu kan Iya, ya Kak? dekat SMP 4. Oke jauh berarti ya dari sini tuh sekitar berapa menit? 10 menit? 10 sampai 15 menitan. Cukup lumayan jauh ya. Iya. Oke, nah ini Kak Anis ini aktivitasnya kuliah apa kerja apa gimana? Untuk saat ini saya bekerja. Bekerja di mana kalau saya boleh tahu? Saya kerja di Kunduran sebagai admin distributor pupuk bersubsidi. Berarti jadi admin pupuk gitu Iya, ya? mengurusi administrasi penyaluran pupuk gitu. Udah berapa tahun kerja di sana Kak? Udah lama sih Kak, udah jalan sekitar mau 3 tahun. Berarti itu ya udah betah kerja di sana Iya, ya? alhamdulillah. Soalnya teman-temannya juga baik di sana. Alhamdulillah juga dapat teman-teman yang positif. Iya. Oke, nah ini Kak Anis datang ke sini ada yang bisa saya bantu. Sebelumnya saya datang ke sini tujuan saya tuh untuk mencari solusi dari permasalahan saya, yaitu saya merasa akhir-akhir ini tuh saya kecanduan game online terutama. Oh berarti Kak Anis intinya kecanduan game online ya? Nah ini sesi konseling kali ini 30 menit, apakah Kak Anis bersedia? Iya, bersedia. Oke, nah nanti boleh Kak Anis menceritakan persoalan Kak Anis yang sedang Kak Anis hadapi. Terus Kak Anis nggak usah menutup-nutupi. Intinya itu Kak Anis ngomong terbuka, terus privasi Kak Anis tetap terjaga dengan saya. Soalnya proses konseling ini itu ada asas kerahasiaan, yaitu yang mana Kak Anis bercerita kepada saya tidak akan membocorkan kemana-mana, jadinya itu Kak Anis tenang aja gitu ya. Boleh diceritakan secara detail persoalan Kak Anis yang sedang Kak Anis alami saat ini? Kan seperti yang tadi saya bilang, untuk masalah saat ini kan saya mengalami kecanduan game online. Awal mula dari permasalahan itu karena mungkin ya habis kerja kalau saya itu merasa bosan, nggak ada kegiatan lain selain main HP. Nah sudah bosan bermain Instagram atau TikTok itu, terus saya mencari kesibukan lain yaitu dengan main game online, yaitu rekomendasi dari teman saya, soalnya teman saya juga main game online. Terus akhirnya lama-lama saya main terus jadi kecanduan. Berarti pada intinya Kak Anis itu kalau bosan dengan pekerjaannya Kak Anis bermain game. Iya. Oke. Nah itu sejak kapan Kak Anis itu kecanduan game online-nya? Sudah hampir 3 bulan terakhir ini sih Kak. Berarti sudah agak lama ya? Iya. Nah itu biasanya Kak Anis kalau main game itu berapa jam dalam sehari? Kalau biasanya tuh main game itu sehabis pulang dari kerja atau pulang kerja jam 4 itu nggak langsung mandi, biasanya malah langsung main game sampai maghrib baru mandi gitu. Berarti itu ya 2 jaman gitu ya? Iya. Itu kalau kan katanya Kak Anis tadi pulang kerja nggak langsung mandi. Nah itu kalau gamenya udah game over, nanti habis mandi lanjut lagi apa gimana? Lanjut main? Enggak, justru malah gini Kak, kalau semisal kalah itu muncul keinginan malah ingin main lagi sampai menang gitu. Jadi keterusan terus sampai ingin menang. Itu kalau di pekerjaannya Kak Anis itu ada nggak tugas yang dikerjakan waktu pulang gitu, maksudnya dikerjakan di waktu di rumah gitu loh? Untuk kerjaan saya sih enggak ya Kak ya. Kerjaan kantor tetap dikerjakan di kantor. Jadi kalau habis pulang kantor tuh nggak ada
kerjaan lain gitu. Berarti itu ya Kak Anis dari pulang sampai malam. Biasa itu pernah nggak sampai tengah malam gitu masih main game sampai menang? Iya benar. Soalnya itu kan kalau gamenya, boleh saya sebut gamenya nggak? Boleh. Oh, gamenya kan Mobile Legend ya. Mobile Legend tuh kan biasa bisa main bareng gitu sama teman. Nah, aku diajakin temanku main bareng, jadinya sampai malam tuh pernah karena ingin menang lah. Kalau kalah terus kan kayak timbul keinginan di hati itu pengen menang, harus bisa menang gitu. Kalau dalam hati Kak Anis pengen menang. Oh. Nah, itu realitanya menang apa kalah nih? Kadang sih ya, kadang menang, kadang kalah gitu. Soalnya kan tergantung teman-temannya juga sih ya Kak ya. Jadi kalau temennya bisa main, insya Allah bisa menang. Tapi kalau main sendiri tuh biasanya kalah gitu. Jadi kayak sebel gitu loh Kak. Berarti di game Mobile Legends itu bisa main sendiri gitu? Iya. Apa harus main tim? Mainnya kan tim ya Kak ya. Tapi kan biasanya aku ngajak temanku gitu, tak undang buat main bareng gitu. Nah itu biasanya Kak Anis kalau main gamenya gimana? Kan aku tidurnya kan deket kantorku ya Kak ya, disediain mes, jadinya tuh aku mainnya ya di kamar itu. Dari pulang kerja jam 4 sampai bangun lagi gitu ya di situ main game. Nah itu teman Kak Anis yang suka main Mobile Legends itu apa? Yang satu mes sama Kak Anis apa beda mes apa gimana? Satu mes, satu kamar, jadinya tuh bisa mainnya itu asik gitu loh. Berarti main bareng-bareng gitu. Iya. Oke, nah mengapa Kak Anis kok itu loh bisa kecanduan game Mobile Legends? Kenapa milih Mobile Legends? Ya nggak tahu sih Kak ya, awalnya tuh coba-coba disuruh teman daripada nggak ada kerjaan. Coba tuh main Mobile Legends, nah terus tak coba. Awal-awal sih nggak bisa ya, terus ada keinginan ingin bisa, terus kan jadi main terus kan, terus makanya jadi kecanduan. Nah ada kan ini menurut Kak Anis sudah kecanduan game online. Adakah teman Kak Anis yang udah ngasih saran ini nggak baik kamu kayak kecanduan main game terus kayak gitu apa ada tuh loh teman Kak Anis udah ngasih saran nggak usah main game apa gimana? Untuk saat ini sih belum ada ya Kak ya, soalnya teman aku kan juga main juga seperti yang Kak bilang tadi. Dari diri Kak Anis sendiri apakah udah mencoba untuk lepas dari game online-nya? Ininya sih lepas ya Kak ya, soalnya itu takutnya kalau lihat dari media sosial tuh kan sampai yang kecanduan tuh sampai top up ngabisin uang gitu. Aku takutnya juga sampai kayak gitu, tapi untuk saat ini sih belum ya, masih di batas normal kecanduannya. Berarti belum sampai top up gitu? Belum, tapi takutnya mengarahnya ke situ gitu, makanya saya kesini buat konsultasi sama Kak Tata. Oke, nah bagaimana perasaan Kak Anis waktu main game online? Perasaannya sih ya seneng kan ya, soalnya daripada nggak ada kerjaan, yang penting main ini aja gitu, buat kesibukan gitu, biar nggak waktunya tuh jadi kayak berjalan cepat kalau main game gitu. Oke, nah nggak mencoba kayak aktivitas lain selain main game? Nggak ada sih Kak, soalnya kerjaannya tuh cuma itu aja, cuma habis pulang kantor tuh langsung di kamar gitu terus, jarang keluar sama temen tuh juga jarang, jadinya main HP gitu. Kok nggak dipakai istirahat aja kan? Itu kan habis pulang kerja kan pasti capek, kok malah Kak Anis memilih untuk itu bermain Mobile Legends? Ya nggak tahu sih Kak, soalnya untuk temen kan juga itu sekamar, dia juga main Mobile Legends, kadang kan aku nggak main, dia main, terus aku kan denger kan suaranya, terus kayak jadi pengen ikut main dong, terus gitu. Gitu.
menurut Kak Anis nih ya, Iya. perilaku Kak Anis ini udah benar apa enggak? Oh, ya salah sih Kak ya, soalnya kan kalau dipikir-pikir mending dibuat istirahat aja, tapi kok malah tak buat main game gitu. Oke, nah eh, alasan Kak Anis itu apa enggak merubah perilaku Kak Anis ke hal-hal yang positif? Soalnya gini ya Kak ya, aku tuh bingung mau melakukan hal positif apa, soalnya kan gak ada kerjaan kan ya. Di sana juga apa-apa tuh terbatas gitu, jadi mau keluar juga harus izin sama bos saya dulu. Jadi kan lebih baik kan aku di rumah aja gitu. Nah di rumah tuh nggak ada kerjaan apa-apa, jadi aku mengalihkannya ke game online. Kan itu Kak Anis gak ada kerjaan apa-apa. Iya. Terus kan ada juga yang apa itu loh, nyetrika, terus nyuci, kan itu bisa. Iya kalau itu sih ya pasti ya Kak ya, soalnya kan di sana ya mes jadinya apa-apa sendiri nggak ada orang tua. Tapi nek kalau itu tetap dilakuin, maksudnya sehabis itu kadang mikir aku ngapain lagi ya gitu, terus main game akhirnya. Nah itu dampak kedepannya gimana menurut Kak Anis? Ya seperti yang tak bilang tadi ya Kak, aku takutnya tuh aku kecanduannya tuh sampai yang di level berat itu loh, sampai top up ngabisin uang, terus kerjaan aku jadi apa nggak fokus semua gara-gara main game itu kan. Kadang tuh aku pernah kayak gini pas di kantor toh, kerjaanku tuh nggak lumayan banyak gitu, bisa lah buat main game. Nah, aku tuh malah main game bukannya kerja, padahal tuh aslinya kerjaanku tuh ada aja, tapi kok aku malah milihnya main game. Kadang aku mikirnya gitu, takutnya tuh pas aku main ada bos aku tiba-tiba loh, nanti aku takut dimarahin, soalnya teman-temanku kan juga gitu. Nah itu pernah kayak game sama bosnya nggak waktu Kak Anis main game? Untuk saat ini sih belum pernah ya Kak ya, semoga enggak, dan semoga aja aku bisa cepat lepas dari kecanduan game online. Konsekuensi dari game online sendiri menurut Kak Anis apa? Kalau konsekuensinya menurut aku sendiri ya Kak ya, itu yang pertama tuh aku jadi nggak fokus sama kerjaanku, dalam pikiranku tuh kayak lebih sini main game gitu. Terus juga ngaruh ke kehidupanku sih Kak ya, soalnya pas main game tuh biasanya tuh aku kalau kalah ya ngomongnya tuh jadi nggak karuan-karuan, jadi kayak Mantul. kayak ngomong kasar gitu sering Kak malah jadinya. Terus pernah kejadian juga toh, itu karena temanku nggak bisa main toh, aku kan jadi satu tim kan jadi kalah semua, terus HP ku tak lempar, pernah loh Kak. Itu kenapa itu langsung refleks melempar gitu? Iya, refleks lempar kan karena kesel toh Kak ya, kok temennya gini nggak bisa kerja sama tim gitu, jadi kesel tiba-tiba nggak tahu kenapa HP-nya terus tak lempar sendiri. Itu udah berapa kali Kak Anis kayak eh, tiba-tiba kayak emosi saat itu langsung refleks melempar? Oh ya kalau itu sih sering ya Kak, soalnya kan ya balik lagi kan pakai kerja sama tim. Nah kalau timnya nggak bisa, otomatis kan satu tim kalah semua, jadinya kayak gregetan gitu. Oke, nah Kak Anis itu apa masalah yang sedang Kak Anis hadapi saat ini itu seperti apa? Masalahnya ya cuma itu aja sih Kak ya. Kadang kan kalau capek kerja tuh pengennya main game, terus nggak ada kerjaan lain, jadi pengen nyari hal positif lain selain main game gitu. Oke, nah kenapa kok apa ya Kak Anis nggak mencoba yang lain? Terus karena apa itu loh kok main game terus? Pernah sih Kak, aku coba apa nggak main game sehari 2 hari bisa.
terus lihat temanku main game jadinya ikut main lagi, terus aku padahal udah tak alihkan ke kadang lihat podcast itu di YouTube, kalau enggak kegiatan positif vlog gitu di YouTube, tapi akhirnya tuh balik lagi ke game online gitu. Apa karena itu ya Kak ya, dari teman gitu jadinya kayak gitu bisa. Oke, nah faktor yang menyebabkan Kak Anis kecanduan game itu apa? Faktornya ya itu Kak, bosen sama kegiatan yang tiap hari kayak gitu, terus nggak ada pekerjaan lain, ya udah gitu aja sih Kak. Itu apa? Kalau Kak Anis sendiri nih, temennya masa nggak ada yang selain nggak main game gitu? Yang untuk hal kegiatan yang lebih positif lagi. Kalau masih kantor sih ada ya Kak ya, soalnya kan ya jam kerja, waktunya kerja, tapi terus pas istirahat tuh main game diajakin. Temanku kan satu kantor tuh berlima ya, yang 3 tuh main semua. Ya awalnya tuh dari temanku satu, terus diajakin loh berdua, akhirnya jadi mabaknya jadi bertiga gitu. Terus yang teman Kak Anis yang berdua itu ngapain? Temanku yang dua kan sudah nikah ya Kak ya, sudah berkeluarga, jadinya mungkin kan ada kesibukan lain ya, jadinya bisa mungkin mengurus anak-anak mereka atau suaminya. Jadi kan kalau yang masih muda-muda kayak aku sama teman-temanku kan nggak ada kegiatan lain kan, jadinya kayak gitu mungkin gimana. Nah, biasanya kalau Kak Anis bermain game itu sering tempat favorit bermain gamenya yang sekiranya vibes-nya itu loh membuat semangat Kak Anis bakal menang nih gamenya, nggak game over kayak gitu. Kalau tempat sih aku mainnya selalu di kamar ya Kak ya, soalnya kan emang di sana kan disediain mes, nggak ada tempat lain selain di kamar. Dan kalau di rumah pun kadang juga gitu Kak, kalau kan aku pulangnya seminggu sekali kan ya, itu terus minggu juga kalau nggak ada kegiatan tuh diajakin mabar sama teman, akhirnya mabar lagi gitu. Jadi nggak ada celah buat aku bisa melakukan hal positif lain, soalnya kan dia itu balik lagi aku selalu diajakin sama teman aku. Oke. Nah, Kak Anis itu sudah menyadari bahwa kecanduan game online itu tidak baik. Sudah menyadari ya Kak ya, soalnya kan lihat dari sosial media tuh banyak kan anak-anak yang sampai matanya tuh kadang jadi rusak gitu. Terus kadang tuh pendengaran juga itu Kak bermasalah, kadang dipanggil tuh nggak dengar, kayak ketika asik main game tuh dipanggil pun nggak dengar gitu. Oke, nah apa yang Kak Anis rasakan? Saat ini yang saya rasakan tuh setiap hari tuh inginnya pengen berhenti dari game online. Oke gitu. Nah, kalau saya boleh tahu tokoh idola Kak Anis siapa? Tokoh idola aku sih itu ya saat ini kadang kan dan berganti ya Kak tokoh idola. Tokoh idola aku tuh Jerome Pauline, tahu Kak? Tahu. Padahal tuh dia positive vibes gitu, tapi kok kenapa aku nggak bisa niru kayak dia, padahal tuh jadi idola aku gitu. Kenapa Kak Anis mengidolakan Jerome Pauline? Soalnya tuh Jerome Pauline, kalian tahu sendiri kan, dia tuh pintar, dapat beasiswa di Jepang, terus teman-temannya juga baik, terus dia banyak kegiatan-kegiatan kayak ngevlog gitu, keliling sama temen-temennya. Terus jadi tuh dia kayak nambahin wawasan gitu loh, soalnya kan dia juga pintar matematika juga kan Kak ya, jadinya idola. Oke, itu aja. Apa idolanya satu aja? Kalau idola banyak ya Kak ya, kayak Yang paling dikagumi itu banget. yang paling minum banget yuk apa ya,
kalau Korea nggak apa ya kak ya soalnya. Nah, kalau Korea tuh banyak ya kak ya, semuanya hampir semuanya jadi idola kalau Korea, aktor Korea. Soalnya kan yang ganteng ya kak ya. Siapa aja nih, Mak? Tapi saya itu ya nggak tahu. Oh kakak, kayaknya kan nggak tahu nih kalau Iya. saya sebutin namanya. Kalau disebutkan aja. Banyak sih kak, banyak ya. Kayak Lee Min Ho itu kan ganteng ya, terus ada Roon, ada Cha Eun, banyak sih kak, nggak bisa disebutin satu-satu deh kayaknya. Kenapa kamu kok mengidolakan yang itu artis Korea gitu? Kenapa nggak artis Indonesia kan lebih mencintai itu loh negara Indonesia gitu loh. Nggak tahu juga sih kak ya, mungkin dulu kan waktu masih sekolah tuh juga kayak nggak ada kerjaan, akhirnya mengalihnya ke nonton drama Korea gitu. Tapi entah sekarang tuh jarang gara-gara apa main game itu. Oke, nah bagaimana perasaan Kak Anis terhadap persoalan ini? Sedih sih ya kak ya, soalnya ya itu apa, kok aku bisa gini padahal tuh ada kegiatan lain yang lebih bermanfaat yang bisa apa mengembangkan diri aku sendiri, tapi kok aku malah milihnya kayak gini gitu. Jadi pengen berubah kak pastinya. Pengen berubah. Nah, Kak Anis kan katanya pengen berubah Iya. nih. Plan kedepannya pengen seperti apa? Kalau plan kedepannya aku ya pengennya lebih fokus sama kerjaan bisa selesai tepat waktu tanpa apa mepet sama deadline gitu, jadi hidup tuh biar lebih tenang gitu loh kak. Oke. Pernah nggak pekerjaan yang Kak Anis kerjakan itu mepet deadline terus sampai Kak Anis dimarahin sama bosnya Kak Anis? Kalau itu pernah ya kak ya, soalnya kadang kan ada muncul rasa bosan juga kan ya. Bisa mikir kayak gini juga, kadang nanti dikerjain juga bisa, ini apa nggak begitu lama juga ngerjainnya, kadang tak tunda-tunda kayak gitu, kadang malah main HP gitu. Itu berarti intinya Kak Anis itu menunda-nunda pekerjaan lebih mementingkan bermain HP. Iya. Tadi kan tokoh idola Kak Anis kan Jerome Pauline. Seumpama Kak Anis melihat tokoh idola Kak Anis Jerome Pauline itu Kak Anis ingin berubah seperti apa? Seperti yang tak bilang tadi ya kak ya, Jerome Pauline kan orangnya pintar, terus banyaklah kegiatan positif lainnya, kayak dia tuh sama temen-temennya tuh juga kegiatannya tuh positif semua gitu. Jadi aku pengen tuh kayak Kak Jerome, banyak kegiatan yang sekiranya itu bisa menambah wawasan gitu. Pengennya sih kayak gitu sih kak. Oh berarti Kak Anis ingin merubah intinya kehidupan Kak Anis agar lebih bermanfaat lagi. Iya. Oke. Nah, adakah persoalan Kak Anis yang lain yang sekiranya mengganggu pikiran Kak Anis? Untuk akhir-akhir ini aku pengennya sih ke manajemen waktuku aja sih kak ya. Soalnya gara-gara game online juga toh aku jadi kayak manajemen waktunya tuh jadi kayak berantakan gitu. Kadang kan sampai lupa nggak makan juga pernah, terus juga sholat kadang ditunda-tunda gara-gara gamenya nanggung belum selesai, sebentar lagi selesai gitu. Jadi kayak gara-gara game itu manajemen waktunya nggak bisa ngatur gitu. Oke, nah itu sejak kapan nih Kak Anis kayak bisa manajemen waktu? Akhir-akhir ini tuh seringnya gitu kak, sekitar mungkin hampir yang lebih parah itu semingguan ini nggak bisa manajemen waktu sama sekali. Oke, bagaimana perasaan Kak Anis nggak bisa manajemen waktu? Ya pastinya sih ya bingung ya kak ya, soalnya kan
jadi kesehatan toh bisa terganggu juga, ibadah juga jadi kayak berkurang gitu. Nah, dampak dari nggak bisa manajemen waktu di kehidupan Kak Anis kayak gimana? Lebih seringnya sih tidurnya jadi kurang ya kak ya. Soalnya kadang kan main tuh sampai tengah malam, terus paginya harus bangun kerja. Jadi di kantor tuh bukannya kerja malah ngantuk gitu. Jadi pikiran kemana-mana, terus nggak fokus. Akhirnya kerjaan jadi kayak salah-salah semua gitu. Jadi harus dua kali kerjanya karena salah gitu. Kak Anis pernah insomnia? Sering nggak? Soalnya gara-gara game online tuh jadi insomnia, padahal dulu nggak pernah tuh kayak kayak gitu ya, tidur ya masih di jam normal gitu. Sekarang nggak, tidurnya nggak normal gitu, kurang jam tidurnya. Kalau main game itu tidurnya jam berapa? Biasanya seringnya tuh di atas jam 10 malam ya kak, padahal aku berangkat ke kantor tuh jam setengah 7 harus sudah di kantor. Jadi kan persiapan kan sholat dulu, subuhan jam 5 tuh udah harus bangun gitu. Kadang aku malah kebablasan sampai jam setengah 6 baru bangun gara-gara tidurnya kurang. Itu pernah sampai bangunnya terlambat, terus berangkat kantor itu kayak gerusa-gerusu gitu. Sering sih kak ya kak, soalnya ya itu balik lagi tidurnya kurang, terus pernah dimarahin bos juga karena datang ke kantornya telat gitu. Pengen dirubah jadi manajemen waktunya. Oke, nah Kak Anis kan ini ingin merubah manajemen waktu. Nah, berarti Kak Anis ini menurut Kak Anis lebih mementingkan yang mana nih? Kan katanya Kak Anis ingin merubah manajemen waktu agar lebih baik lagi. Pengennya ya manajemen waktunya balik lagi ke seperti semula dari awal kerja. Soalnya kan dulu kayak terstruktur gitu loh kak waktunya. Jam ini waktunya buat istirahat, jam ini buat makan, jam ini buat berangkat ke kantor. Ininya balik lagi seperti dulu gitu. Apakah udah pernah nyoba kayak di schedule lagi gitu? Pernah sih kak ya, tapi biar nggak bertahan lama gitu, akhirnya balik lagi kayak itu gara-gara game. Oke, nah ini kan waktunya udah kurang lebih 30 menit ya. Apakah Kak Anis ingin bercerita lagi, apakah sudah cukup? Untuk saat ini sih udah cukup ya kak ya. Semisal nanti ada permasalahan lagi, saya bisa menghubungi Kak Tata ya Kak ya. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anis sudah bercerita kepada saya secara terbuka, nggak jadi ditutup-tutupi. Oke. Ya Kak, aku juga berterima kasih kepada Kak Tata ya. Dengan bercerita tentang ini tuh jadi kayak ada teman buat sharing gitu, jadi pikirannya tuh lebih plong gitu, dan insya Allah bisa itu ya masalahnya segera teratasi gitu. Amin. Berarti ini Kak Anis sudah ada pandangan untuk kedepannya kan ya? Sudah ada untuk bisa mengatur manajemen waktunya harus lebih baik lagi, dan kalau bisa main game online-nya diganti sama hal-hal positif yang seperti kayak idola saya kan Kak Jerome kan ya, biar lebih ke mengarah ke lebih hal positif gitu seperti Kak Jerome. Ya sudah ya Kak ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan buat saya. Semoga saya bisa berubah ya Kak ya. Amin. Ya sudah Kak, saya pamit pulang dulu
keperluan sama teman saya. Oke, hati-hati ya Kak Anis. Sampai jumpa di lain waktu. Jika Kak Anis ingin bercerita kepada saya akan selalu terbuka untuk Kak Anis. Ya, terima kasih ya Kak ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam.